warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hasanah dengan NIM 2213026053. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang sediaan krim. Yang pertama ada definisi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi, mengandung air tidak kurang dari 60%, dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat, terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Selanjutnya ada penggolongan krim. Dibagi menjadi dua, yaitu krim tipe minyak dalam air dan krim tipe air dalam minyak. Krim tipe minyak dalam air. Pembuatan krim minyak dalam air sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan atau jenis lemak yang aktitil, yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol. Walaupun untuk beberapa sedan kosmetik, pemakaian asam lemak lebih populer. Contohnya ada vanishing cream sebagai pelembab moisturizing, meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit. Lalu yang kedua ada krim tipe air dalam minyak. Krim berminyak mengandung zat pengemulsi air dalam minyak yang spesifik seperti adepslen, wool alkohol atau ester asam lemak dengan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2, misalnya Ca. Contohnya ada cold cream, yang dimana cold cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit. Sebagai krim pembersih, berwarna putih dan bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. Bahan-bahan penyusun krim. Formula dasar krim antara lain fasa minyak dan fasa air. Fasa minyak yaitu bahan obat yang larut dalam minyak, bersifat asam. Contoh asam stearat, adepslen, parafen liquidum, parafen solidum, minyak lemak, cera, cetaceum, vaselin, setil alkohol, stearil alkohol, dan sebagainya. Fase air yaitu bahan obat yang larut dalam air, bersifat basa. Contoh ada Na-tetraborat atau boraks Na-biboras, tietanolamin atau TH, NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, polietilenglikol atau PEG, propilen glikol, surfaktan atau Na-laurit sulfat, Na-setostearit alkohol, polisorbatum atau twin, span, dan sebagainya. Bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim agar meningkatkan penetrasi pada kulit antara lain zat untuk memperbaiki konsistensi. Konsistensi sediaan topikal diatur untuk mendapatkan bioavailabilitas yang maksimal. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan formula yang estetis dan acceptable. Konsistensi yang disukai umumnya adalah sediaan yang dioleskan, tidak meninggalkan bekas, tidak terlalu melekat dan berlemak. Zat pengawet untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Karena pada sediaan krim mengandung fase air dan lemak, maka pada sediaan ini mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Lalu ada pendapar. Untuk mempertahankan pH sediaan, untuk menjaga stabilitas sediaan, pH dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. Pemilihan pendapar harus diperhitungkan ketercampurannya dengan bahan lainnya yang terdapat dalam sediaan, terutama pH efektif untuk pengawet. Lalu ada pelembab. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal, dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang dan tidak berkeriput, sehingga penetrasi zat akan lebih efektif. Contoh zat tambahan ini adalah gliserol, PEG, dan sorbitol. Lalu ada pengompleks. Pengompleks adalah zat yang ditambahkan dengan tujuan zat ini dapat membentuk kompleks dengan logam yang mungkin terdapat dalam sediaan, timbul pada proses pembuatan atau pada penyimpanan karena wadah yang kurang baik. Contoh sitrat, EDTA, dan sebagainya. Antioksidan untuk
mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi, antioksidan terbagi atas 3, yaitu antioksidan sejati atau antioksigen, antioksidan sebagai agen produksi, dan antioksidan sinergis. Yang terakhir ada peningkat penetrasi, untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal atau kulit. Kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Kelebihan, mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air. Cara kerja langsung pada jaringan setempat, tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam air. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Aman digunakan dewasa maupun anak-anak, memberikan rasa dingin terutama pada tipe air dalam minyak. Bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit terutama pada bayi pada fase air dalam minyak karena kadang lemaknya cukup tinggi. Bisa digunakan untuk kosmetik misalnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran. Bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Kekurangannya, mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe air dalam minyak karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi, disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan atau percampuran dua tipe krim jika zat pengempulsinya tidak disatukan. Susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas, mudah lengket, terutama tipe air dalam minyak, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas, dan pembuatannya harus secara aseptis. Persyaratan krim. Persyaratan krim sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu, krim harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar. Kedua, lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang dihasilkan menjadi lunak serta homogen. Ketiga, mudah dipakai. Umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Dan yang keempat, terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaannya. Metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peluburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan mengadukkan yang terus-menerus sampai campuran kental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Pengujian mutu krim. Yang pertama, organoleptik, kedua homogenitas, ketiga stabilitas, keempat uji pH, dan kelima keseragaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.